Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Hari ini saya berbahagia sekali bersama Bapak Ibu. Mungkin kita akan coba sharing di sini, akan coba belajar bersama tentang potensi kurma. Sejak tadi disampaikan oleh Pak Imam Syafi'i. Siapa di antara Bapak Ibu yang semangat untuk menanam pohon kurma? Bener nih, serius. Ya, karena Bapak Ibu begini. Biasanya ketika kita berada di sebuah lingkungan, di saat lingkungan itu positif, hasilnya juga positif. Tapi di saat lingkungannya negatif, hasilnya pun negatif. Apa itu? Salah satunya adalah tim kami. Tim kami ketika awal-awal kita meneliti kurma, ada beberapa sahabat kami yang ternyata sudah meneliti sekitar 7 sampai dengan 8 tahun. Kebetulan beliau ini masih muda sekali, usianya baru sekitar 40-an dan berada di Bogor. Bayangkan beliau meneliti ketika usia 33 tahunan. Begitu juga dengan sahabat kami yang di Cirebon. Beliau seorang dokter lulusan luar negeri dan ternyata sekarang usianya baru 42 tahun. Beliau berhasil membuat kurma itu tanpa biji. Iya, bayangkan Bapak Ibu. Kurma manisnya seperti manis kurma mejol tanpa biji. Bayangkan rasanya gimana Bapak Ibu? Wah, sekali gigit dagingnya tebal, kenyal-kenyal. Dan ternyata hal itu tidak diketahui oleh banyak orang. Dan yang lebih luar biasa adalah umat muslim, terkadang ketika, Pak Bu, ayo nanam kurma. Emang bisa ya tumbuh di Indonesia ya? Nah, ketika sudah dipaparkan berbagai macam seminar mungkin sudah ada di Indonesia. Bahkan majalah Trubus tahun 2015 itu getol sekali. Mereka itu mengeluarkan tulisan tentang kurma. Saya ingat banget 2015, tepatnya bulan Agustus, September, Oktober, dan November, itu Trubus 4 edisi mengeluarkan tentang kurma. Tapi mereka mengeluarkan potensi budaya kurma tropis. Saya pikir ada di Indonesia. Ternyata Indonesia itu cuma ada satu pohon tumbuh terus tidak berbuah. Ada lagi pohon berbuah sih, tapi berbuahnya nggak lebat. Ada lagi di rumah Pak Haji Anu 3 pohon tumbuh, yang satu berbuah, yang 2 tidak. Nah ini kenapa? Sedangkan ternyata ketika kita coba, kita main deh ke Thailand. Kebetulan kita lagi dapat tiket yang promosi Bapak Ibu. Nah kalau tiket promosi kan murah meriah ya datang ke Thailand. Kita datang ke Thailand sengaja, kebetulan kita cari searching di internet, ada nggak seorang guide yang bisa nemenin kami? Karena rata-rata orang Thailand bahasa Inggrisnya buruk sekali, bahkan Bapak Ibu tahu ya. Jadi kalau ngomong sama orang Thailand ini agak-agak sulit gitu bahasa Inggrisnya. Akhirnya kita temui ternyata ada seorang dosen bahasa Indonesia. Orang Thailand, dosen bahasa Indonesia gitu, mata kuliah bahasa Indonesia. Kita temui, Mister, mau antar kita enggak? Oh oke, tentu saja. Akhirnya kita datang sana. Pada saat kita datang sana, Bapak Ibu, itu luar biasanya kita datangi ada 2 yang menonjol di sana. Tempat kebun kurma terluas dan tempat kebun kurma pertama di Thailand. Nah kita datangi dua-duanya. Ternyata tempat terluas yang pertama itu luasnya cuma sekitar berapa Mas Bima? 20 hektar ya? 20 hektar terluas. Bayangkan 20 hektar itu terluas. Sedangkan Thailand kan sebetulnya luasnya seperti Sumatera ya Bapak Ibu ya. Nah 20 hektar. Dan yang pertama itu apa? Yang pertama beliau meneliti baru sekitar belum lama 18 sampai 18 sampai 19 tahun. Dan beliau setelah meneliti langsung praktek. Dan luar biasa, tahun 99 pertama kali beliau melakukan eksperimen, saya coba lakukan. Dan ternyata alhamdulillah sampai dengan sekarang, beliau merasakan hasilnya luar biasa. Baru sekitar 18 tahun, itu kebun kurmanya beliau sudah mendunia. Bayangkan, baru sekitar 18 tahun. Pertanyaan saya sederhana, yuk kita mampir ke sana. Pada saat mampir ke sana, Mister, are you Muslim? Kita tanya dulu, apakah Muslim? Dia nanya, kurma, memang apa hubungannya dengan Muslim? Hah? Iya, ini dapat inspirasi kurma dari mana? Beliau datang ke Palestina,
Beliau bilang ke Israel ya, bukan ke Palestina, tapi itu masih daerah Palestina. Saya datang ke Israel dan ternyata itu tumbuh luar biasa. Beliau datang ke Inggris, itu tumbuh luar biasa juga. Bahkan sertifikasi bibit kurma terbaik di dunia itu harus mendapatkan sertifikasi dari Inggris. Dan pemiliknya mohon maaf, orang Yahudi. Sertifikasi bibit kurma. Ya dia langsung aja tanya-tanya dan lain sebagainya macamnya, nggak usah pakai banyak bingung, langsung praktek. Pada saat kita datang ke sana lagi, kita tanya ke yang lain. Mister, apakah Anda seorang muslim? Bukan. Lah, kenapa kurma? Ada jawaban menarik, karena di sana ada sekitar 10 sampai dengan 15 petani kurma yang cukup terkenal. Salah satu dari mereka mengatakan, karena kami ingin mendapatkan berkahnya Nabi Anda. Hah? Ya kita tanya lagi, apakah beliau betulan muslim atau bukan? Dan ternyata beliau seorang Buddha. Dan kita di sana tahu 80% itu agama Buddha. Dan luar biasa. Kurma ternyata bukan menjadi komoditi umat muslim aja. Dan luar biasa lagi mereka, kok yakin sih nanam kurma di sini? Alasannya apa? Karena beliau cuma berkata satu. Saya orang Thailand. Ini kurang lebih bahasa yang saya terjemahkan. Dan saya akan menanam di daerah saya di sini. Maksudnya apa? Ya kurma ternyata bisa tumbuh di berbagai macam tempat. Salah satunya di Chiang Mai. Chiang Mai itu tempatnya lebih dingin daripada puncak Bogor. Tumbuh. Bibitnya apa? Dari biji. Yang pertama kali mempelopori kurma tropis di Thailand itu dari biji. Dan luar biasa sekarang tumbuhnya banyak sekali. Kemarin kita undang beliau sekitar bulan apa Mas Bima? Agustus akhir ya? September ya? Namanya Mr. Kolak, tadi seperti disebutkan. Mr. Kolak ya Bapak Ibu ya? Bukan kolak pisang, bukan kolak nangka, bukan. Namanya Mr. Kolak, beliau mengeluarkan produk KL1. Dan ternyata luar biasanya lagi, kita tanya sama beliau. Mister, mau nggak bantu kita, ini gimana caranya bisa tumbuh di sini? Mau banget. Kenapa kok yakin banget? Karena ternyata setelah beliau berkeliling ke tempat kita, tekstur tanah di Indonesia lebih baik daripada Thailand. Tepuk tangan buat Indonesia. Tingkat yakinnya berapa persen, Mister? 100%. Beliau bilang 100%. Oh gitu. Dan yang paling penting, ini mungkin ada ya di internet, di YouTube, Bapak Ibu bisa searching channelnya Kurma TV. Searching Mr. Kolak. Nah itu nanti ada, beliau berbicara di depan orang Indonesia, di Jasinga dan juga di beberapa pertemuan kita yang buat, sekitar 2 pertemuan. Nah beliau yakin sekali Indonesia itu bisa jauh lebih baik daripada Thailand. Luar biasa. Dan pertanyaannya, emang satu pohon kurma itu bisa tumbuh berapa kilo? Kira-kira berapa Bapak Ibu? 100, oke. Ada lagi? Berapa? Satu batang bisa 5 kilo. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin untuk awal-awal bisa jadi tumbuhnya tidak banyak. Kenapa? Karena kami coba sekalian umroh kemarin, kebetulan kita jadwal umrohnya tahun ini, kita sekalian datang ke Ar-Raji dan di Madinah. Ada beberapa kebun kurma yang kita datangi. Dan luar biasanya kebun kurma di Madinah, Bapak Ibu kita tahu ya kondisi di Madinah, itu sekitar 44 sampai dengan 47 derajat Celcius. Pada saat kita datang ke kebun kurma, masuk ke kebun kurma, kita bawa ternyata ukurannya, itu cuma 35 derajat Celcius. Luar biasa. Kok adem banget? Kita keluar lagi. 45, kita masuk lagi. 36, 35. Hah, kok bisa beda begini? Ternyata betul sekali kurma itu bikin adem. Lalu kita tanya, kok bisa adem begini? Ternyata kebun kurma yang terawat di Madinah, di Mekah, yang terawat dengan baik, yang sering kita makan, itu di bawahnya penuh dengan genangan air. Nah, dan dibuat fasilitas-fasilitas air di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu menggali kedalaman di Timur Tengah untuk mendapatkan air, infrastrukturnya harus sepanjang
sedalam 100 sampai dengan 150 meter Bapak Ibu. Bayangkan bagaimana dengan di Indonesia. Di Indonesia 5 meter, 10 meter sudah muncrat-muncrat ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa jadi sumur bahkan 10 meter. Nah ini sampai dengan 150 meter persegi. Infrastruktur untuk menggalinya itu berapa? Satu kebun kurma minimal itu 1,5 M kalau dirupiahkan untuk mendapatkan airnya saja. Luar biasa. Dan ternyata yang membedakan di Thailand, Indonesia, tropis dengan di Timur Tengah. Timur Tengah itu Bapak Ibu baru bisa berbuah pada saat usianya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Dia sudah tinggi-tinggi baru berbuah. Kenapa? Karena akar tunggalnya kan ada akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggalnya dia menjumpai air sangat dalam. Baru ketika menjumpai air, dia mulai berbuah. Khusus untuk yang betina. Yang betina berbuah, yang jantan tidak akan berbuah Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu, kok saya punya pohon kurma gak berbuah? Bapak Ibu jangan aneh dulu. Bisa jadi dia jantan. Sama halnya Bapak Ibu punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya sudah besar, sudah menikah. Kok anak laki-laki saya tidak melahirkan, tidak mengandung? Ya iyalah. Nah ini yang banyak orang gak tahu, jantan dan betina. Ternyata kurma itu ada kurma jantan dan kurma betina. Oke kita bahas dulu kurma betina ya Bapak Ibu ya sekilas. Nah lalu di Thailand ternyata luar biasanya, kalau di Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi sekitar 10 tahun, tinggi dulu baru berbuah. Sedangkan di Thailand itu 5 sampai dengan 6 tahun sudah berbuah. Bahkan kita jumpai 3,5 tahun, pohonnya masih sekitar segini Bapak Ibu, 2 meter lebih sedikit, itu buahnya sudah banyak, sudah lebat, bisa belasan kilo sampai dengan 20 kilo, 3,5 tahun. Dan luar biasanya alhamdulillah, itu bibitnya tidak dijual umum. Kenapa tidak dijual untuk umum? Karena ternyata mereka itu bisa aja jual ke banyak orang. Tapi ternyata untuk kurma tropis, perawatannya sangat spesial untuk di tahun-tahun awal. Jadi mereka tidak mau jual ke umum, khawatir ditanam, ya sudah cuekin aja. Ditanam, cuekin lagi. Apalagi kalau pohon misalkan begini Bapak Ibu, seringkali pohon kurma atau pohon-pohon lain di Indonesia, ini dibuat tempatnya semanis mungkin. Akhirnya apa? Ini pohon, di bawahnya Bapak Ibu, sudah ditembok. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi di tembok, ini kalau mau ngasih pupuk gimana gitu. Nah, inilah akhirnya yang menjadikan kurma itu sulit tumbuh. Jadi, ada tanaman bagus nih. Wah, dihias sedemikian rupa, dipakai beton dan lain sebagainya macamnya. Ya, jadi wajar kalau nggak tumbuh bagus. Nah, rata-rata seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang pertanyaannya adalah, terus apa yang bisa kita lakukan dengan kurma? Sederhana Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitungan secara manusiawi, biasanya kita hitungan manusia dulu, baru hitungan langit. Betul Bapak Ibu? Jarang banget kebalikannya, hitungan langit dulu, baru hitungan manusia. Nah kadang-kadang kita suka hitung-hitungan, oke deh, kita ladenin hitungan manusia. Kita tanya, Mr. Kolak, KL1 di Thailand itu bisa menghasilkan satu pohon berapa kilo? Jika sudah tumbuh dengan baik, sudah tumbuh dengan bagus, pohon kami itu tidak sedikit yang menghasilkan 500 kilo per pohon. Wow, usia belasan tahun pun belum Pak. Jadi sekitar usianya 9, 10, 11. Wow, ini luar biasa ini. Jadi kalau di Timur Tengah itu baru tumbuh, ini kok bisa 500 kilo? Karena perawatannya spesial. Dan kita pun meneliti dengan benar, serius. Tidak seperti orang-orang pada umumnya. Misalkan pohon lain, habis makan bijinya langsung dilempar, digali tanah, masukin begitu aja. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata ada teknologinya supaya tumbuhnya bagus. Sederhananya begini, kalau di Wikipedia Bapak Ibu, kita melihat satu pohon kurma tumbuh dengan normal, itu 100 kilo sampai dengan
150 kilo per tahun satu kali panen. Baiklah, kita tidak usah menghitung yang 500 kilo dulu. Itu terlalu kejauhan. 500 kilo per satu pohon. Oke, hitung-hitungan manusianya lagi. Misal, anggap satu pohon hanya 100 kilo. Berapa kilo Bapak Ibu? 100 saja. Lalu kurma ini ternyata dijualnya berapa sih? Bapak Ibu kalau makan kurma pada saat Ramadan, itu kurma-kurma yang kering ya Bapak Ibu ya. Kurma kering itu sangat murah. Dan kurma kering itu adalah kurma yang ternyata kurma-kurma yang KW-nya KW berapa tuh Bu? Yang di pasaran internasional tidak laris banget, itu dibikin manisan. Bapak Ibu bangga aja. Makan kurma, ternyata itu KW-nya KW berapa ratus mungkin Bapak Ibu ya. Jadi itu sengaja dibuat manisan. Dan yang kita temui di sana, luar biasanya lagi, kurma yang favorit di Thailand itu salah satunya adalah kurma barhi. Ada kurma lulu dan lain sebagainya macamnya. Nah kurma ini ternyata ada 1.600 jenis Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin cuma tahu apa kurmanya? Ajwa, kurma Nabi. Terus kurma apa lagi? Mejo, oke. Kurma apa lagi? Tunis, oke. Kurma apa lagi? Nah, California. Nah Bapak Ibu ini menarik deh kurma California. Dan ternyata kurma California betul-betul itu dibudidayakan di California, Amerika Serikat. Iya, Bu, Pak, sampai dengan sekarang kita masih ngeributin, umat muslim terutama, termasuk saya ketika itu. Emang bisa tumbuh ya? Mereka itu udah gak ngeributin itu. Bagaimana caranya, bahkan di Israel sendiri, kebun kurma itu ada di bawah tanah. Gimana caranya itu? Karena mereka lahannya tidak banyak, itu bikin kebun kurma, atasnya kebun, bawahnya kebun. Dan menggunakan pantulan sinar matahari dan tumbuh. Sudah memikirkan bagaimana caranya teknologinya bagus. Kalau kita masih ngeributin itu terus Bapak Ibu. Jadi ketika kampung kurma pertama kali ada, yuk kita bertanam kurma. Emang bisa ya? Oke, percaya, emang bisa. Ada pertanyaan berikutnya. Emang enak ya hasilnya ya? Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi. Emang manis ya? Ini merebutinnya begitu terus. Dan ternyata alhamdulillah tahun lalu kita coba sounding. Alhamdulillah mendapat banyak respon. Sehingga akhirnya terutama kemarin tahun lalu kita ingat ada peristiwa 4.11, 2.12 dan lain sebagainya macamnya. Kebetulan kita launching. Dan ternyata banyak umat muslim yang merindukan, oke. Dulu kita dipersatukan dengan Al-Maidah 51. Mungkin sekarang kita dipersatukan dengan kurma. Amin. Tepuk tangan buat kita semua ya. Dan ini Bapak Ibu luar biasa begini nih. Ini kembali lagi ke hitungan. Menarik banget kalau kita bicara hitung-hitungan. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin punya passive income di masa depan? Pasti nih. Biasa nih kalau yang ngacung seperti ini, kalau diceritakan seperti ini hijau nih matanya nih. Dan ini Bu, Pak, luar biasa ya. Kurma barhi di Thailand harga per kilonya 700.000 rupiah kalau dinominalkan. Buset, mahal banget. Kurma barhi dan kurmanya itu kurma-kurma yang disajikan seperti buah anggur. Jadi belum dikeringkan, belum dijadikan manisan. Kalau dimakan, itu luar biasa nikmatnya. Krenyes-krenyes Bapak Ibu. Nah laki-laki kalau makan begini hati-hati Bapak Ibu. Tenaganya bisa bertambah. Dan yang ibu-ibu, ini hati-hati kalau makan ini nih. Ini KB-nya batal Ibu Pak. Kesuburannya luar biasa. Ya jadi bukan cuma kesuburan saja, ternyata orang-orang di Thailand resep rahasia awet mudanya, kosmetiknya mereka sekarang mulai menggunakan dari kurma. Makanannya dari kurma. Jusnya pun kurma. Nggak peduli mereka agama apa. Mereka konsumsi. Bagaimana dengan kurma barhi di Indonesia? Saya sengaja datang ke tempat Ustadz Arifin Ilham. Istrinya itu jual kurma muda. Kurma muda bukan kurma yang sepet ya, tapi kurma yang memang sudah bisa dikonsumsi kurma mudanya. Nah, kuning. Kita biasa menyebut itu betul Pak Rutop. Nah ini banyak yang tidak tahu.
Banyak yang menyebut rutop itu kurma muda yang kalau digigit nggak ada rasanya. Tapi rutop yang benar itu kalau digigit enak, manis. Harganya berapa? Ternyata 1 kilo harganya 320.000, kadang-kadang 350.000, kadang-kadang kalau lagi susah dapat 400.000. Luar biasa, 1 kilo. Bapak Ibu, mari kita berhitung secara matematis. 300.000 itu kita jual misal ke end user. Kalau ternyata Bapak Ibu punya pohon, nggak mau pusing, saya serahkan sama tengkulak aja deh. Kira-kira berapa Bapak Ibu? 100 sampai 150.000 deh ya. Kita bicara pahitnya saja. Anggap 150.000. 150.000 dikalikan satu pohon pada saat masa subur bisa menghasilkan tadi. Ambil saja 100 kilo. Jadi berapa satu pohon Bapak Ibu? 15 juta rupiah. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya 2 pohon, 3 pohon, 4 pohon, 5 pohon. Itu baru dari buahnya Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang pengen punya pohon, pohonnya gak usah banyak-banyak, 5 aja, tapi bisa menghasilkan? Iya. Kalau bisa lebih ya Bapak Ibu ya. Dan ini Bapak Ibu, ketika kita sounding hal ini, mohon izin, orang-orang sawit pada marah. Kita difitnah sedemikian rupa. Gak mungkin. Wah, ini pokoknya dibuat masyarakat ini kacau. Kenapa? Ternyata sawit hanya bisa tumbuh dengan baik, menghasilkan usianya 25 tahun. Dan pada saat pohonnya mati, tanahnya gimana Bapak Ibu? Keras. Iya. Unsur haranya sudah semakin berkurang. Airnya nggak ada. Bagaimana dengan kurma? Di Laos, bekas pohon sawit, tanaman sawit nih, kebun sawit, ini sudah banyak yang tidak digunakan lagi tanahnya. Dan ditanami kurma. Ternyata 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, kandungan airnya banyak lagi di tanah tersebut. Artinya apa? Pohon kurma, apa Bapak Ibu? Ya, pohon kurma adalah solusi. Luar biasa. Kita cari lagi literatur. Ternyata tahun 1962 di PBB sempat mengatakan begini. Beberapa puluh tahun lagi dari sekarang akan terjadi pemanasan global. Maka dari itu, Anda anggota PBB, kami rekomendasikan menanam pohon kurma dibanding pohon sawit. Karena ketika itu pohon sawit, tahun 40-an, tahun 30-an itu marak banget. Dan luar biasa, tahun 70, tahun 80, Indonesia baru dimasuki pohon sawit. Sehingga akhirnya orang-orang, terutama orang-orang investor gede-gedean, beramai-ramai nanam pohon sawit. Sedangkan negara lain sudah beralih ke kurma. Buktinya apa? Yaitu Amerika Serikat, Inggris, Israel sudah menanam kurma. Kita nanam apa? Makan kurma aja deh. Kurmanya kurma manisan lagi. Kurma kering. Nah itu Bapak Ibu luar biasanya ya. Dan tadi seperti disampaikan sama Pak Imam, kurma ini seperti pohon kelapa. Dari ujung sampai ujung menghasilkan. Saya sempat ketika dulu Bapak Ibu, ini kilas balik akhirnya saya yakin lagi. Dulu ketika pertama kali menikah, saya pengen punya anak cepet. Kakak kelas saya menyampaikan begini, Mas Rizky, pengen punya anak cepet. Nih, saya ada serbuk, katanya sih dari kurma. Oh gitu, saya coba aja. Diminum pada saat apa? Pada saat usia kesuburan istri saya itu lagi luar biasa, bagus. Biasanya tengah bulan ya. Terus saya juga makan. Istri saya makan, saya makan. Dan ternyata, singkat cerita, ini jangan-jangan bohongan. Kita makannya sekali aja. Takut ada efek. Sebulan kemudian, test pack itu luar biasa. Langsung hamil. Saya bilang, ini kuasa Allah. Bukan karena itu. Awalnya gak yakin. Ada lagi kawan saya, kawan sekelas. Orang Cibinong, Bogor. Bro, gue udah 8 tahun nih nikah.
belum ada hasil. Bentar, dulu sih gua makannya beginian nih, begini-begini dan begini. Cari aja di Bogor ada pasar Empang, tempat kurma-kurma dan lain sebagainya macamnya. Cari aja serbuk kurma untuk fertilitas. Dia makan. Tapi kalau untuk membuktikan itu wasilahnya bagus atau enggak, coba antum makan sekali aja. Antum sekali, istri antum sekali. Bulan depan cek. Kalau belum, makan sikat terus tuh tiap hari itu. Oke, siap. Bulan depan dicek, betulan. Hamil. Luar biasa. Saya nggak percaya lagi sebetulnya. Nggak percaya lagi. Kakak kelas saya baru nikah. Usianya sudah beberapa tahun di atas saya. Baru nikah, ada lagi yang lain nih. Kakak kelas di kampus. Mas, coba aja ini. Seperti biasa. Makannya sekali aja, jangan berkali-kali. Tes beneran atau enggak. Dan ternyata 3 kali makannya sekali ya. 3 kali berarti 3 orang itu luar biasa. Hamil itu istrinya. Wasilahnya berarti betul-betul untuk kesuburan Bapak Ibu. Dan yang lebih luar biasa, ketika diolah bentuknya bulat seperti salep 88, Bapak Ibu tahu ya bentuknya? Bapak Ibu salep 88 tahu? Tahu ya? Ya apalagi yang sering nyuci di kamar mandi dulu ya. Pasti itu langganan. Nah, seperti salep 88 sekecil itu harganya paling murah Rp60.000. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata serbuk kurma itu bisa diolah. Jadi dari kurma bisa diolah jadi serbuk. Terus kita tahu ada yang namanya sari kurma. Ada yang namanya jus kurma. Terus serbuk sari untuk mengawinkan antara yang betina dan yang jantan itu sekarang dijual di pasaran. 1 kilo harga serbuk sarinya yang jantan itu harganya Rp2.470.000. Wow, 1 kilo Bapak Ibu. 1 pohon itu bisa menghasilkan berapa kilo itu. Luar biasa. Dan itu bisa didapat pada saat tahun ketiga, tahun keempat. Umumnya kalau di tropis. Jadi ini bayangkan, 1 pohon kurma ternyata nilai ekonominya tinggi sekali Bapak Ibu. Nah jadi jujur saja saya merasa nggak aneh kalau banyak orang yang memang ternyata kurma nggak bisa, nggak mungkin tumbuh dan lain sebagainya macamnya. Ternyata ini salah satunya dibuat oleh siapa? Oleh orang-orang besar, orang-orang gede yang menyatakan kurma itu nggak bagus lah tumbuh di tropis dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya apa? Kita terlambat tahu Bapak Ibu. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang baru yakin kurma bisa tumbuh setelah ikut pertemuan ini? Dan ternyata banyak. Salah satunya saya dulu Ibu, Bapak. Kesian banget. Dan bayangkan Bapak Ibu, kurma bisa tumbuh 80 tahun sampai dengan 120 tahun rata-rata. Bapak Ibu, di Oman, ini luar biasa nih. Oman, tahu negara Oman Bapak Ibu ya? Atau baru dengar Oman? Ketika anak baru lahir brojol, bapak dan ibunya itu ada program. Program apa? Setiap 1 anak harus ditanami 1 pohon kurma. Supaya apa? Ketika si anak itu besar, pohon kurma ini besar bisa menghasilkan untuk kehidupan si anak tersebut. 1 anak 1 pohon minimal. Kalau punya duit banyak, lahannya banyak, 1 anak berapa pohon silahkan. Ini ternyata sudah masuk program pemerintah di Oman. Itu tandanya apa Bapak Ibu? Peduli, betul. Bayangkan, pokoknya tanam aja pohonnya mau betina, mau jantan, mau apa, dia bisa menghasilkan. Dan nilai ekonominya tinggi untuk si anak ini di masa yang akan datang. Bapak Ibu kepikiran nggak mulai dari sekarang kita oke deh menanam pohon kurma. Lalu apa kaitannya dengan masa depan kita semua Bapak Ibu kira-kira? Hah? Investasi, betul. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Karena kami mendapatkan informasi ini dan ternyata kita dapat sesuatu. Aha, ini peluang. Ketika orang lain baru tahu, kita-kita yang peduli ini harus sudah menang duluan, betul Pak?
harus sudah menanam duluan. Kita sama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu, saya seorang developer. Bisnis saya salah satunya adalah bisnis perumahan. Tapi kadang-kadang miris banget. Salah satunya yang kita lakukan adalah kita beralih dari properti yang konvensional jadi syariah. Cicilannya nggak pakai riba, nggak pakai denda. Kalau telat juga nggak dimarahin, Bu, Pak, nggak didenda juga. Gimana caranya? Orang Indonesia, terutama kemarin, ya 2 tahun lalu kami baru dapat kabar, ini mengenaskan sekali. 80% tanah di Indonesia ternyata dikuasai oleh asing dan asing. Betul Bapak Ibu? Pertanyaan kita di masa yang akan datang, kita punya apa Bapak Ibu? Apalagi tanah, itu nggak bisa diproduksi. Gitu-gitu terus. Yang ada apa? Ini mohon maaf Bapak Ibu, untuk pengetahuan, ternyata properti ada masanya, ada siklusnya. Per 6 tahun sekali, harga naik, booming. Tahun 2008, harga properti tinggi sekali. Orang-orang yang punya properti jual-jualin. Mereka untung besar. Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 itu resesi lagi. Harga properti down. Nggak aneh. Ketika terjadi kemarin 2014 properti syariah marak di mana-mana, itu ketika harga properti lagi down. Makanya harganya nggak begitu tinggi. Dan ternyata sekarang sudah tahun keberapa Bapak Ibu? Tahun ketiga semenjak 2014, yaitu tahun 2017. Harga properti mulai nanjak. Dan kemarin kita baru ikut seminar sama pakar properti nomor 1 di Indonesia, katanya. Nah sama Mas Bima sengaja kita ke Surabaya. Semalam kita baru datang dari Surabaya. Apa yang terjadi? Kita pengen tahu perkembangan properti di masa yang akan datang seperti apa. 2019 Bapak Ibu akan kesulitan membeli tanah. Wah! Karena harga tanah sudah semakin mahal. Aduh, ini gimana ini? Kita anak muda yang masih baru belajar gimana caranya. Kita pengen berkontribusi untuk orang banyak. Apa itu? Kami akuisisi tanah. Akuisisi tanah karena modal kami nggak besar. Kita nggak ada bantuan dari Timur Tengah. Nggak ada bantuan dari pemerintah. Swadaya awalnya, yuk kita sama-sama akuisisi tanah. Pada saat akuisisi tanah, kita coba tanah kita ini ditanami oleh pohon-pohon kurma. Harapannya tanahnya nanti semakin lama semakin naik harganya Bapak Ibu. Pohonnya insya Allah tumbuh dan kita pada saat tumbuh ya udah sama-sama. Nanti bangun rumahnya dari mana Bapak Ibu? Dari margin penjualan kurma kita. Mas, kan harga kurma nanti semakin banyak yang menanam kurma, harga kurma jadi turun. Siapa bilang Bapak Ibu? Tergantung. Tergantung dulu. Pasokan kurma di Indonesia, apabila rakyat Jawa menanam pohon kurma semua dan berbuah, tidak bisa memenuhi pasokan di Indonesia sepenuhnya. Kalau rakyat Jawa semuanya nanam pohon kurma dan berbuah, tidak akan bisa memenuhi pasokan se-Indonesia pada saat bulan Ramadan. Apalagi kita ini yang nanam baru berapa Bapak Ibu? Masih ada peluang besar, betul? Iya. Dan makanya nggak aneh, ketika bulan Ramadan, itu kurma-kurma California sengaja didatangkan. Banyak sekali. Dan mereka, itu bukan ratusan hektar lagi Bapak Ibu, ribuan hektar. Menanam. Oke deh, kalau ternyata kurmanya ini sudah banyak yang menanam, apa yang bisa kita perbuat Bapak Ibu? Apakah kita tidak merencanakan masa depan kita dengan cara begini Bapak Ibu? Ada pohon kurma, jantan atau betina. Yang jantan mungkin bisa dibuat furniture, mebel dan lain sebagainya macamnya. Nah ini baru lagi ya. Yang jantan ternyata itu daun-daun yang bergugurannya pun Bapak Ibu itu bisa jadi kerajinan tangan. Bukan cuma jantan dan betina ya, jantan dan betina bisa. Dan ternyata
kita lihat ranting-ranting pohonnya bisa diolah menjadi mebel dari pohon kurma. Kita tahu sekarang ini kan paling mebel dari mana Bapak Ibu? Jati ya umumnya, meranti dan lain sebagainya macamnya. Dari pohon kurma ternyata tidak kalah kuat. Bayangkan kalau kita pengen membuat furniture, biasanya tebang satu pohon, ya nggak Bapak Ibu? Terus kemudian diolah jadi furniture. Kalau ini nggak perlu, ranting-rantingnya aja babatin, dan itu bisa diolah. Itu lebih bagus daripada pelepahnya, betul. Iya, pelepahnya itu luar biasa Bapak Ibu. Lalu nanti bagaimana dengan kurmanya? Kebayang nggak nanti kita di masa yang akan datang, kita sama-sama yang berada di sini. Ini ada orang yang satu, biasanya hanya, coba antum buktikan aja. Ada yang wait and see. Ada juga yang, oke mas, yuk kita bareng-bareng. Sambil kita menanam, sambil kita mempersiapkan infrastruktur di masa depan. Kenapa nggak kita kepikiran nanti 5 tahun lagi dari sekarang, setelah itu tumbuh, atau 6 tahun lagi, kita mengekspor kurma-kurma. Bisa jadi Bapak Ibu? Iya. Kita bisa membuat makanan-makanan olahan dari kurma. Betul Bapak Ibu? Ada keripik pisang. Bisa jadi ada keripik kurma nanti. Jangan aneh Bapak Ibu. Karena apa? Di Eropa, ini saya baru dapat kabar 2 bulan lalu. Homer terbaik Eropa ternyata bukan dari anggur bahan bakunya. Tapi dari mana? Kurma. Ya Allah, kurma ternyata bisa memabukkan Bapak Ibu. Iya kan, glukosanya luar biasa itu. Waduh, nikmat banget. Dan gak bikin diabetes. Iya, jadi Bapak Ibu bayangkan, bisa gak nanti kita bikin gulanya dengan sumbernya dari kurma. Selama ini dari mana? Jagung paling Bapak Ibu ya. Gula kelapa, gula aren. Gula kurma ada nggak? Bisa. Dan luar biasa dari kurma ini bisa ada gitu. Pertanyaan satu, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu mulai dari sekarang? Nanam pohon kurma, oke nanam pohon. Bibitnya dari mana? Cara membibitkannya gimana? Dan lain sebagainya macamnya. Itu kan jadi PR kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, itulah PR kita bersama Bapak Ibu. Kita di sini bukan sedang bicarakan pepesan kosong, tapi izinkan kami berbagi apa yang sudah kita lakukan. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Baik. Tadi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Saya saking semangatnya belum memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Rawan. Aktivitas saya sehari-hari saya sebagai seorang praktisi bisnis. Saya pun akademisi Bapak Ibu. Saya punya kampusnya namanya STIE Dharma Agung di Bandung. Tahu Cicendo Bapak Ibu? Nah, itu rumah sakit Cicendo, nggak jauh dari situ. Nah, ini karena di Bandung, rumah saya di Bogor, akhirnya kampusnya mau saya pindahkan ke Bogor. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat izin pindahnya Bapak Ibu. Aktivitas saya hari-hari lainnya, saya coba sebagai developer membangun sebuah perencanaan masa depan tentang kurma. Nanti saya akan sampaikan. Nah, aktivitas saya yang lainnya, mohon izin, saya belajar bisnis itu dari sudah lama sekali. Kebetulan bapak saya Chinese, mu'alaf. Saya sudah dari lahir Muslim. Ibu saya dari Kuningan, Cirebon. Setiap hari ketika kecil, tante-tante saya, om saya banyaknya Chinese. Mereka itu luar biasa giroh bisnisnya, semangat bisnisnya. Nah, yang membedakan kita dengan mereka ternyata mereka itu luar biasa. Network bisnisnya itu canggih banget Bapak Ibu. Karena saya dulu lahir di lingkungan situ, akhirnya saya tahu kenapa mereka bisa berbisnis dan lain sebagainya macamnya. Ternyata kita nggak aneh juga kalau tanah kita 80% asing-asing. Hotel-hotel yang ada di Jakarta sini, ini milik asing dan asing juga Bapak Ibu. Mana milik umat muslim? Ada. Paling ini, Pak Sahid Gito Sarjono, Sukamdani, Pak Sukamdani. Ya, punya hotel ya. Orang seperti beliau ada berapa Bu, Pak? Kami ke Surabaya ternyata 90% itu dimiliki oleh asing-asing itu. Hotel dan lain sebagainya macamnya. Allahu Akbar.
Ini punya apa nih kita nih? Udah akhirnya kita sama-sama kumpul dengan beberapa kawan-kawan yang peduli. Apa yang bisa kita perbuat? Oke, kita bikin project. Projectnya apa namanya? Kampung Kurma. Kampung Kurma ini apa? Ya sudah, jalan aja. Apalagi saya notabene punya background pertanian juga Bapak Ibu. Siapa di sini lulusan pertanian? Oh, ternyata saya ada teman. Saya malu Pak, Bu. Malu. Katanya ngakunya orang pertanian. Masa ruang lingkupnya nggak di pertanian? Aduh, malu banget Bapak Ibu. Meskipun akhirnya ini saya melanjutkan ke studi S3, nggak tahu lulusnya kapan ya Bapak Ibu ya. Yang jelas masih punya background pertanian, malu banget kayaknya kalau kita nggak mensukseskan pertanian di Indonesia ini. Nah, bagaimana aktivitas itu berjalan? Saya pikir saya kumpulkan teman-teman yang peduli. Oke, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Tadi kami membebaskan tanah, terus kemudian Bapak Ibu pingin nggak di masa yang akan datang punya properti nilainya tambah tinggi, tambah naik terus? Ada yang pengen? Oke. Pengen nggak nanti berada di lingkungan yang positif Bapak Ibu? Pengen? Nah gimana caranya lingkungan positif? Bapak Ibu, saya ngiri banget sama orang-orang yang hafiz Quran 30 juz. Kadang-kadang saya suka malu. Jangan 30 juz. Juz 30 aja suka lupa-lupaan ya Bapak Ibu ya. Nah gimana caranya? Akhirnya kemarin kita ketemu dengan Syekh Ali Jaber. Itu beliau luar biasa ya. Seorang hafiz Quran. Kita coba libatkan dan alhamdulillah kita punya program. Programnya apa? Kita berbagi kafling kepada para penghafal Al-Quran. Supaya apa? Nanti di kampung kurma ini kita nanam kebun kurma bareng-bareng. Suatu ketika Bapak Ibu kalau mau tinggal di situ bisa bangun resort atau bisa bangun mungkin tempat tinggal di situ, silakan saja. Di lingkungan sekitar kita itu ada lingkungan pesantren tahfiz Quran. Kita bisa belajar sambil bercocok tanam. Anak-anak kita datang, nah yuk ngaji yuk. Mama kesana dulu ya, papa kesana dulu. Mau ngapain? Mau ngambilin buah kurma. Nah itu kita kolaborasikan. Kita bikin pondok tahfiz Quran. Terus kemudian kita pun di sana bikin. Karena giroh umat muslim ini sekarang lagi bangkit luar biasa. Kita pun semua terbawa. Ada olahraga sunnah nanti kita bangun di sana. Yaitu apa aja Bapak Ibu? Berenang, berkuda, sama memanah. Nah ini katanya dulu ini memanah ini jarang sekali ya Bapak Ibu ya? Iya, karena apa? Dianggap olahraga yang berbahaya. Padahal olahraga memanah itu adalah olahraga yang menyehatkan. Dan ternyata bisa membuat fokus anak-anak jadi bagus. Melatih fokus. Jadi kalau Bapak Ibu punya anaknya kalau dibilangin apa-apa nih, susah mengerti apa maksud kita, suruh kursus memanah aja Bapak Ibu. Nah itu insya Allah fokus. Kenapa sekarang juga banyak orang autis? Kenapa Bapak Ibu? Tahu? Iya banyak ya. Karena sekarang katanya generasi vaksin. Dan lain sebagainya macamnya. Ternyata Bapak Ibu, saya coba mulai berlatih kuda belum lama. Dan ternyata banyak anak-anak autis yang terapi pengobatannya dengan cara berkuda. Jadi di kuda itu ada di lehernya Bapak Ibu ada getaran-getaran ya. Bukan getaran-getaran asmara Pak, bukan Bu. Tapi getaran-getaran kuda itu ternyata kalau dipegang itu bisa menjadi salah satu terapi anak autis. Oh gitu. Bikin fokus, bikin anak nggak autis dan lain sebagainya macamnya. Iya olahraga sunnah itu ternyata manfaatnya luar biasa. Baru tahu saya. Oke deh, akhirnya mulai kita coba ajak orang-orang, yuk kita bangun kawasan ini dan lain sebagainya macamnya. Nah inilah yang akan kita bangun Bapak Ibu, kita umat muslim, kan Bapak Ibu pengen soleh ya, betul ya Bapak Ibu ya? Sama halnya seperti saya nih. Saya belum soleh Bapak Ibu, gimana caranya supaya soleh? Ya sudah, berada di lingkungan ya soleh dan soleha. Secara ekonomi kita insya Allah di masa yang akan depan mapan, kita berjamaah,
tapi kita pun berada di lingkungan yang tepat. Maka dari itu Kampung Kurma, kita bikin kawasan yang luar biasa seperti itu. Ya mudah-mudahan minta doanya Bapak Ibu, ini Kampung Kurma dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena proyeknya ini baru 1 tahun. Dan proyek yang ini kita sudah ada di beberapa tempat dan animonya luar biasa. Ada yang mendukung? Banyak. Ada yang memfitnah juga? Banyak juga. Karena apa? Ternyata meskipun awalnya kita nggak bawa muslim banget sih Bu, Pak. Tapi karena ini ternyata ada olahraga sunnah, ada kurmanya, pondok tahfiz Quran, teroris nih. Bahaya deh. Waduh, fitnah luar biasa. Aduh, Bu, Pak, inilah yang akan kita coba sama-sama tawarkan. Kampung Kurma ini kita punya konsep. Kalau Bapak Ibu ada konsep lain, monggo silahkan. Oke, selanjutnya Mas Bima. Ini kita lewat aja. Bu, Pak, saya hobi sekali nulis buku Bapak Ibu. Ini buku-buku saya. Silakan selanjutnya. Itu nggak perlu dibahas bukunya Bapak Ibu ya. Karena dari 6 buku, yang bestseller cuma 2, 4 buku nggak laku di pasaran. Kesian ya Bu, Pak ya. Oke, nah kita lihat karena kebanyakan yang mengembangkan properti ini adalah orang-orang luar, orang-orang asing dan asing. Kita coba dari tokoh barat nih. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Ada yang pernah baca bukunya Bapak Ibu? Wis, alhamdulillah. Kayaknya pernah ikut MLM nih Bu, Pak ya. Iya, ini buku wajibnya orang MLM dulu. Cara menciptakan passive income lebih besar dari biaya hidup adalah dengan berinvestasi dalam bisnis properti. Coba kita gabungkan bisnis properti dengan tadi kurma. Bagaimana caranya next, Mas? Oke. Nah, ini kita lihat tanah ini naik terus harganya. Betul Bapak Ibu? 2019 naiknya luar biasa. Bapak Ibu, saran kami, kalau Bapak Ibu mau beli tanah, properti dan lain sebagainya macamnya, silahkan diupayakan sedemikian rupa tahun ini atau tahun depan. Karena 2019 itu naik. Mulai turun lagi nanti 2023, 2024, nah mulai turun lagi. Terus kemudian, lama juga nanti Pak Bu ya, kapan belinya ya? Nah, kita coba lihat, tanah-tanah yang kita akuisisi adalah tanah-tanah apa Bapak Ibu tahu nggak? Tanah-tanah yang tidak produktif. Banyak pohon-pohon yang tumbuh-tumbuh apa Pak biasanya? Pohon liar ya. Salah satunya kalau kita lihat tanah itu bagus atau tidak, ada pohon pisang. Betul ya Pak Bu ya? Pohon pisangnya banyak nih, indikator tanah ini subur. Oke, kita akuisisi. Dan ternyata pada saat kita akuisisi, ini luar biasa Bapak Ibu. Melewati gunung, mendaki lembah ya. Dan ternyata di sekitar kita ini banyak sekali lahan-lahan yang demikian. Dan itu tidak bisa diperdayakan. Kalau developer properti paling nggak mau ngambil tempat begitu. Karena apa? Nggak prospek. Nah bagaimana kalau tanah tersebut yang tidak aktif, yang tidak dimaksimalkan, kita bikin budidaya kurma di situ. Itu yang pertama. Jadi kita akuisisi lahan-lahan yang orang itu betul Pak Bu murah. Supaya apa? Bapak Ibu, sekarang harga tanah per meter berapa? 1 juta, 2 juta, berapa lagi? Di Jakarta berapa Bu? Berapa Bu Jakarta? Luar biasa Jakarta ya. Bu, Pak, di Bogor saja Pak, tempat yang agak pelosok, itu harga tanah paling murah 800.000. Ya Allah. Gimana kalau kita akuisisi tanah sama developer nih, sama kita tanam bareng-bareng, Bapak Ibu bisa dapetin harga tanah di bawah 500.000. Asik gak Bapak Ibu? Ada tanah yang harganya masih 200.000, 300.000, luar biasa. Ini kan asik kalau kita kelola bareng-bareng nantinya. Nah, biar urusan ibu-ibu kita bagi petak-petak nih sama kami nih. Ibu 500 meter, Bapak 500 meter. Biar kami developer yang bangun jalannya. Bangun fasilitas dan lain sebagainya macamnya.
Developer untungnya apa Bapak Ibu? Tahu nggak developer untungnya apa? Saya dan Ibu di masa yang akan datang kita punya bisnis bareng. Dari mana? Pohon kurma itu. Bisnis kami bukan bisnis jual beli kafling saat ini. Tapi bisnis kita nanti Bapak Ibu. Jadi kami ini yang urusan membangun jalan, bangun pesantren, tahfiz dan lain sebagainya macamnya. Bapak Ibu, yuk kita sama-sama akuisisi tanah per 500 meter atau per 400 meter. Nanti kita fasilitasi izin-izin dan lain sebagainya macamnya. Sampai jadi SHM, Bapak Ibu silakan bangun rumah sendiri. Bangun, kalau nggak mau repot, bangun rumah kayu sendiri. Karena rumah kayu nggak perlu IMB Bapak Ibu. Kan asik. Betul ya? Jadi resort. Mas, saya orangnya nggak mau pusing. Minta tolong bikinin rumahnya bisa nggak? Ya karena developer ya gampang aja. Desainnya dan lain sebagainya macamnya gampang Bapak Ibu. Tapi kita nanti bangun rumahnya dari mana? Dari hasil itu aja. Sepakat gak Bapak Ibu? Iya, asik banget ya. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi kami sengaja membangun, yuk sama-sama ekonomi kemasyarakatan, ekonomi umat, konsepnya gotong royong. Kita akuisisi tanah-tanah Indonesia, rame-rame. Daripada nanti tanah kita tidak diakuisisi sama asing-asing. Kita tidak akuisisi apapun. Kebetulan kami dekat dengan pemerintahan dan lain sebagainya macamnya. Kita sengaja, salah satunya di Banten Selatan, ada pantai, pantainya indah banget. Masih perawan Bapak Ibu pantainya ya. Jadi bahkan di pantainya itu nggak ada sampah ciki, permen kayak gitu-gitu nggak ada Bu Pak. Kita menemui tempat yang seperti itu. Sekitar puluhan kilometer lah Pak, masih Pak. Dari Malingping. Tanjung Luseng kesananya lagi Bu Pak. Ini kita ada tanah seperti itu. Dan ternyata itu mau dikuasai sama asing dan asing. Kebetulan kami punya akses, stop. Kami dulu. Tapi Bapak Ibu, kami developer properti yang tidak memiliki akses seperti mereka. Ada dana bantuan dari asing dan lain sebagainya macamnya. Kami tidak ada. Maka dari itu, salah satu untuk Banten Selatan itu, kami coba amankan dulu beberapa daerah. Sisanya kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nggak? Kebetulan kita masih punya akses untuk membeli tanah itu murah. Yuk sama-sama. Kami punya untung, betul. Kami punya untung. Untungnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk fasum dan fasos kita. Kami tidak mengambil untung banyak-banyak. Karena sekali lagi, bisnis kami di masa yang akan datang adalah apa? Bisnis kita semua kurma Bapak Ibu. Luar biasa. Setelah nanti ada pohon kurma dan lain-lain, ibu-ibu mau bercocok tanaman lain, monggo silahkan. Karena Thailand bisa maju karena apa Bapak Ibu? Pertanian. Dan Thailand belajar ke Indonesia 30 tahun, 40 tahun lalu. Dan sekarang Thailand itu maju karena dari pertaniannya. Padahal negaranya nggak bagus-bagus amat. Masih jauh lebih indah Indonesia. Nah, apalagi Bapak Ibu, terus nanti setelah saya kaflingnya ini diakuisisi, nanti yang ngerawatin pohonnya siapa? Yang ngerawatin harusnya Bapak Ibu. Tapi karena kami sebagai pelopor, sebagai penyuluh, kami harus membuktikan kepada Bapak Ibu. Pak, oke, Bapak Ibu punya kafling, pohonnya kita yang tanemin, kita yang rawatin. Sampai kapan? Kita kasih gratis sampai dengan berbuah pertama. Mas kok sampai berbuah pertama? Bapak Ibu, panen berikutnya silakan kita ajarin ya dari sekarang. Bapak Ibu, yuk lihat rame-rame. Setelah panen pertama kita serahkan kembali kepada Bapak Ibu. Mas, saya orangnya nggak mau repotan. Boleh. Tahun berikutnya mau diserahkan lagi ke kami, silahkan. Mas, sama Mas aja deh, sama tim developer. Tapi mohon maaf Ibu Bapak kan sudah ada hasilnya. Yuk kita gotong royong lagi, berdayakan masyarakat.
Kita ajarin masyarakat. Masyarakat nanti yang nungguin. Masyarakat yang panen dan lain sebagainya macamnya. Ada semacam biaya patungan yang kita keluarkan. Entah itu biaya sewa, bukan biaya sewa ya, biaya sewa jasa orang yang ngerawatin, atau dan lain sebagainya macamnya. Oh, masa mau gratisan terus? Ah, ibu bapak ini berarti nggak mau memajukan ekonomi nih. Sudah dapat hasilnya masa mau gratisan terus? Jadi selama 5 tahun itu kita sama-sama. Kita bangun daerahnya, mungkin bisa jadi 6 bulan, mungkin bisa jadi 1 tahun, atau 1,5 tahun. Tapi sambil itu dibangun, pohon-pohonnya tetap kami tanam di mana? Di polybag khusus. Pada saat itu sudah bagus, sudah usia 1 tahun kurang lebih, atau 8 bulan minimal, dari polybag itu kita pindahkan ke kafling Bapak Ibu. Jadi sambil kaflingnya itu kita coba akuisisi bersama, pohon tersebut tetap tumbuh Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi dari sini kita bekerja sama dengan BMT. Kita bekerja sama dengan koperasi-koperasi jasa keuangan syariah lainnya. Supaya apa? Supaya nanti begini. Ada di antara Bapak Ibu yang setelah buahnya sudah tumbuh, atau setelah panen kurma yang jantannya, serbuk sarinya bisa diambil, kadang-kadang di antara kita ini nggak mau repot. Ah, saya emang nggak mau capek. Ya sudah, Bapak Ibu, yang pertama bisa dilakukan dengan cara apa? Ya sudah, Bapak Ibu kita jual kemana? Jual ke koperasi saja. Bisa jadi harganya setengah harga pasar. Atau berapa persennya harga pasar. Disepakati nanti. Disepakatinya kapan? Pada saat Bapak Ibu sudah berbuah, silakan bergening sendiri. Jual beli dengan mereka. Biar mereka mengolah atau biar mereka sampaikan ke pasar. Dengan cara mereka. Atau yang kedua Bapak Ibu. Mas, saya kan gini-gini orang pertanian. Atau mas, saya meskipun bukan orang pertanian, saya jiwa bisnisnya tinggi. Tanaman saya mau saya olah aja deh. Silahkan Bapak Ibu bebas. Karena apa? Kafling ini milik Bapak Ibu. Atau yang ketiga, mas, saya baru belajar bisnis. Saya nggak pengen salah-salah nih bisnis. Tapi saya pun pengen mengelola. Gimana kalau kita bagi hasil aja? Bisa. Bagi hasil dengan siapa? Bisa jadi bagi hasil dengan kami, developer, atau Bapak Ibu, yang akan kita coba akuisisi ini, insya Allah mudah-mudahan banyak. Supaya apa? Tanah Indonesia ini tetap menjadi milik kita. Ya, amin ya, mudah-mudahan tetap menjadi milik kita. Nah, butuh developer-developer, butuh orang-orang yang memang berpikiran kreatif untuk apa? Mas Rizky, saya yang bikin pabrik sari kurma. Mas Rizky, saya bikin pabrik furniture. Mas Rizky, saya yang bikin dan lain sebagainya macamnya. Dan itu yang akan kita bangun beberapa tahun ke depan Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang sudah berwirausaha? Yang masih bekerja? Yang pengen wirausaha Bapak Ibu? Tuh kan banyak. Kenapa nggak kita mulai dari sekarang Bapak Ibu? Betul nggak? Iya. 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, 7 tahun lagi, bisa kita sama-sama punya perusahaan dan lain-lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Mas, nanti gimana prosesnya? Nah, setelah kita sama-sama, kita di sini bareng-bareng, nanti kita akan coba belajar bagaimana caranya. Yang pertama, berbisnis secara praktis pasti. Nanti teknik marketingnya gimana ketika kurmanya sudah tumbuh, sudah berbuah. Yang paling pasti kita akan share, kebetulan kita ada ustadz-ustadz luar biasa, kita akan belajar fikih muamalah Bapak Ibu. Supaya apa? Bagi hasil dalam Islam itu seperti apa sih? Berbisnis dalam Islam, berbisnis ala Rasulullah itu seperti apa? Nah itu yang akan kita pelajari dulu. Supaya apa? Semangat bisnis kita insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukan hanya dapat di dunia saja, tapi di akhirat juga. Bayangkan Bapak Ibu begini saja deh. Misalkan Bapak Ibu ternyata suatu ketika yang namanya bisnis nanti ada resikonya ya Bapak Ibu. Betul? Pohon kurma kita katakanlah nggak ada buahnya. Nauzubillah min dzalik ya. Nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Ternyata Bapak Ibu, yang bikin saya bersemangat untuk ini adalah apa? Ketika Bapak Ibu menanam satu pohon kurma, itu pahalanya pahala sunnah luar biasa.
Menanamnya aja pahala sunnah Bapak Ibu. Apalagi pohonnya tumbuh. Dimakan sama anak cucu kita. Wah, nilai pahala sedekahnya luar biasa. Itulah yang membuat kita semangat, ayo kurma, ayo kurma. Dan ini yang belum banyak dilakukan oleh orang banyak. Silakan Mas. Nah ini, fasilitas-fasilitas yang akan kita bangun tadi. Saya sempat menyampaikan, insya Allah nanti ada masjid agungnya, ada tempat jogging track, supaya apa Bapak Ibu? Nah, kita sama-sama sehat nanti. Terus ada pondok pesantren, ada kolam renang tadi, Ikhwan Akhwat dipisah, syar'i. Nanti insya Allah ada gedung serbaguna untuk belajar kita bareng-bareng. Ada juga nanti bumi perkemahan tahfiz, Islamic Center. Mudah-mudahan ke depannya kita sama-sama nanti membangun apa di situ Bapak Ibu? Sekolah dan kampus entrepreneur. Buat siapa? Buat anak cucu kita nanti. Syukur-syukur di kawasan tersebut kita semua akhirnya memutuskan untuk, Mas, kita tinggal bareng-bareng di sini. Kita bangun peradaban Islam di sini rame-rame. Siapa di antara Bapak Ibu yang pengen anak cucunya nanti masuk surga? Pasti kan? Betul gak? Iya. Salah satunya dengan apa? Berjamaah di sini. Nah, itu harapan di masa yang akan datang. Tempat berkuda, tempat memanah, pasar rakyat dan lain sebagainya macamnya. Gitu. Itu yang akan kita upayakan. Kami di sini tidak membangun rumah Bapak Ibu. Tapi suatu ketika Bapak Ibu mau bangun rumah, boleh. Karena apa? Biar ini jadi dua pilihan. Nanti bisa jadi investasi saja untuk Bapak Ibu di masa yang akan datang. Atau mau jadi tempat tinggal, boleh. Ya. Jadi ada dua pilihan. Kami tidak akan memaksa Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu tinggal di sini, tinggal di sini. Enggak. Tapi Bapak Ibu nanti akan ngiri sendiri. Datang, lihat-lihat kebun kurma, di situ ada fasilitas umum, fasilitas sosial yang Islami insya Allah. Ah gitu. Oke, selanjutnya Mas. Di sini pun kita akan mengedepankan pemberdayaan Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini, mohon izin. Ada yang suka manjat pohon? Gak ada ya? Ada yang pernah lihat orang manjat pohon Bu Pak? Nah, ini yang manjat-manjat pohonnya siapa nanti? Yang ngambilin pohon kurma dan lain sebagainya macamnya. Ini siapa? Yang nyiram-nyiramin pada saat Bapak Ibu gak ada. Sambil menunggu 5 tahun, 6 tahun berbuah. Atau bisa dinikmati. Masyarakat sekitar yang akan kita berdayakan. Ekonominya mereka tumbuh, kita pun bertumbuh, sama-sama Bapak Ibu. Gitu. Selanjutnya Mas. Nah ini beberapa tempat yang sudah kita akuisisi, alhamdulillah ini banyak sekali peminatnya. Yang pertama Kampung Kurma Jasinga, nah, ini luar biasa sekali. Selanjutnya Mas, lokasinya ini ada berada di dekat Setu Koleang ya, nggak jauh. Terus kemudian ini nanti ke depannya akan menjadi daerah yang luar biasa karena ada pemekaran khusus untuk Kabupaten Bogor. Ibu kotanya Cigudeg. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada berbagai macam fasilitas. Selanjutnya, Mas. Di Jasinga dekat sekali dengan jalan provinsi. Alhamdulillah kita dapat akuisisi tanah dan kita bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa selling point. Insya Allah nanti presentasi ini akan kita sharing di email Bapak Ibu dengan yang tadi Pak Imam. Nggak apa-apa Ibu ya Pak ya. Nanti akan kita kirim ya. Oke. Jadi Bapak Ibu nggak perlu catat, nggak apa-apa. Nanti akan kita kirimin. Selanjutnya, ini Kampung Kurma Cipanas. Insya Allah Kampung Kurma Cipanas ini Cipanas Lebak Banten. Syekh Ali Jaber akan ada di sini. Pesantrennya beliau milih pesantren Cipanas. Ya, di Lebak Banten. Sebesar 3 hektar. Oke, selanjutnya. Nah, ini lokasinya ya. Kenapa, Bu? Luasnya. Kalau di Jasinga, luas per kafling yang kita berikan kepada Bapak Ibu 400 meter persegi. Total luasnya, perencanaan Bapak Ibu, pemerintah daerah setempat sudah menjamin kita setidaknya 150 hektar. Yang baru kita akuisisi itu masih sekitar di bawah 100 hektar. Gitu. 100 hektar ini kita tidak akan bertambah dulu sampai 150. Sampai apa? Sampai Bapak Ibu, yuk sama-sama
sebanyak apa. Jangan sampai kita mengakuisisi tanah terlalu banyak, tapi di daerah sini peminatnya tidak ada. Begitu. Jadi kita sudah coba kunci Pemda setempat untuk sampai dengan batas waktu tertentu memberikan kepada kita semua. Tugas kami adalah melakukan penyuluhan Bapak Ibu. Gitu. Selanjutnya, nah ini Kabupaten Lebak Banten, ini luar biasa sekali. Ini identik dengan keislamannya ya di daerah Lebak Banten. Selanjutnya Mas. Kenapa? Oh. Jarak tempuh dari Tangerang ke sini ini nggak sampai sekitar 1 jam. Nah di daerah sini nih ada beberapa proyek rekreasi juga. Selanjutnya Mas. Mas Bima, kalau mau ke Cipanas ini, lewat Tangerang kemana? Lewat Tenjo. Ya. Beliau soalnya orang Tangerang Pak. Kalau lewat sini suka motong Kompas terus. Selanjutnya Mas, nah ini daerah Tanjung Sari. Nah daerah Tanjung Sari, daerah yang berbatasan dengan Cariu. Ke bawahnya sedikit, tahu Bapak Ibu? Cariu Jonggol yang mau ke arah Cianjur. Ini masih Kabupaten Bogor, tempatnya asri sekali, ini luar biasa. Selanjutnya Mas. Selanjutnya, gak apa-apa kita lewat aja. Nah ini ada Kampung Kurma Cirebon. Nah Cirebon ini dekat dengan kampungnya ibu saya. Nah Cirebon daerahnya datar, kalau tempat tadi ada bukit, ada apa dan lain sebagainya. Ini datar, sangat cocok sekali juga untuk totali pertanian. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mampir, tempatnya nggak jauh dengan pesantren Buntet, salah satu pesantren terkenal. Nah ini para ustadznya pun sangat mendukung sekali. Jadi ustadz-ustadznya, kiai-kiainya di situ, ketika sowan pertama kali, mereka sangat mendoakan. Mudah-mudahan ini jadi titik tolak bangkitnya umat muslim. Nah itu doanya mereka. Selanjutnya. Nah ini selanjutnya Mas, nggak apa-apa nanti kita berikan aja. Sama ini Kampung Kurma Banten Selatan, dekat dengan pantai selatan. Nah Bapak Ibu kalau pantai selatan identik dengan Nyi Roro Kidul ya? Enggak Bapak Ibu, ini pantai selatannya masih masih sangat asri sekali, enak, nyaman sekali untuk dijadikan tempat wisata dan juga tempat tinggal di masa yang akan datang. Selanjutnya Mas. Nah ini luasnya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kita sudah melakukan sebanyak untuk di awal ini 220 hektar untuk di Banten Selatan. Pemerintah daerah setempat ini memberikan peluang kepada kita semua untuk sampai dengan ribuan hektar.